أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang beriman, dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Semoga sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Rasul paling mulia, panutan umat manusia, dan hujjah Allah terhadap orang-orang yang binasa. Sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sahabat Al-Quran, kemuliaan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Adapun kehinaan hanya ada pada penentangan dan maksiat kepada Allah. Kita akan mulia apabila memuliakan apa yang telah Allah muliakan. Namun sebaliknya, kita akan hina apabila menghinakan apa yang telah Allah muliakan. Di antara hal yang Allah muliakan atas manusia adalah kedua orang tua, ayah dan ibu kita, nenek atau kakek, paman atau bibi, dan pokoknya orang yang telah mengurus dan membesarkan kita. Tidak akan pernah datang kemuliaan dari Allah apabila kita menyia-nyiakan dan durhaka kepada mereka. Sampai kapanpun Allah tidak pernah ridho kepada anak yang tidak baik kepada orang tuanya. Bukankah keridhaan Allah ada kepada ridho orang tua? Maka salah satu cara paling cepat untuk diangkat derajat, dimuliakan, dimudahkan segala urusan, intinya dicintai Allah, adalah bersungguh-sungguh dalam birrul walidain. Maha suci Allah yang telah menjadikan amalan memuliakan orang tua sebagai amalan yang sangat dicintainya. Demi Allah, siapapun yang selalu berusaha untuk memuliakan kedua orang tuanya, niscaya akan diangkat derajatnya ke tempat paling tinggi di dunia maupun di akhirat. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Demikian firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14. Ada sedikit cerita. Ada seorang perwira tinggi yang sukses dalam karirnya. Ternyata memiliki jawaban yang sederhana ketika ditanya seseorang. Seseorang itu bertanya, "Waktu kecil, apakah Bapak pernah bercita-cita ingin menjadi seorang jenderal?" Pertanyaan itu dijawabnya dengan tegas. "Saya tidak pernah bercita-cita seperti itu. Kalaupun ada yang saya dambakan ketika itu, bahkan sampai sekarang, saya hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya." Wah, Masya Allah. Betapa dengan keinginan yang sempit tampak sederhana.
dia memiliki energi yang luar biasa sehingga mampu menempuh jenjang demi jenjang pendidikannya dengan gemilang. Bahkan ketika mulai dinas ketentaraannya, dia mampu meraih jenjang demi jenjang pula sampai jenjang dengan gemilang pula. Sampai pada pangkat yang disandangnya sekarang. Oleh karena itu, kita jangan sampai mengabaikan amalan yang sangat disukai Allah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan ibu 3 tingkat di atas bapak dalam hal bakti kita kepada keduanya. Coba kita bayangin, sekiranya saja kita menghitung penderitaan dan pengorbanan mereka untuk kita. Sungguh tidak akan terhitung dan tidak akan pernah tertanggungkan. Seorang ulama mengatakan, walau kulit kita dikupas sampai terlepas dari tubuh, tidak akan pernah bisa menandingi pengorbanan mereka kepada kita. Berbulan-bulan kita bebani perut ibu sehingga dia miring. Bergerak pun jadi sulit karena rasa sakit menahan beban kita di dalam perutnya. Berjalan berat, duduk pun tidak enak, tapi dia tidak pernah kecewa. Sebaliknya, dia selalu tersenyum. Begitupun ketika melahirkan, ibu kita benar-benar dalam keadaan hidup mati. Darah berhamburan, keringat bercucuran, sakit tiada henti. Namun dia tetap ikhlas. Manakala melihat kita si jabang bayi, hilanglah semua penderitaan. Senyum pun tersungging. Bener. Walaupun tubuhnya tuh lemas gitu. Ketika mendengar tangisan kita, dia pun tersenyum. Yang kala kita tuh akan banyak menyusahkannya. Ingat gak ketika masih bayi? Ingat atuh? Ingat gak? Ya ingatlah gitulah. Ingat. Mungkin kepalanya kita kencingi, badannya pun kita kotori gitu. Sedang tidur pun kita bangunkan. Kita suruh dia mencuci popok hampir setiap waktu. Tiba waktu sekolah, orang tua kita harus peras keringat, banting tulang, bahkan mau bertebal muka, ngutang ke sana ke sini. Semuanya dilakukan agar anak-anaknya bisa sekolah, bisa berpakaian yang pantas. Rutinitas itu berlangsung bertahun-tahun. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan gak sedikit yang setelah menikah pun tetap saja menyusahkan dan membebani mereka dengan aneka masalah. Benar-benar tidak tahu malu. Kita menengadahkan tangan pada kedua orang tua sekian tahun namanya. Semua contoh itu seharusnya menyebabkan kita bisa mengukur diri. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk keduanya selama ini? Betapa sering kita mengiris-ngiris hatinya, mulai dari tingkah laku kita yang jauh dari kesopanan, ucapan yang terkadang menyakitkan, hingga perlakuan kita yang sering merendahkan. Yang lebih kurang ajar lagi, kita sering memperlakukan mereka sebagai pembantu. Bahkan ada di antara kita yang malu mempunyai orang tua yang lugu dan sederhana.
Tentu kita terlahir ke dunia ini tidak untuk berlaku rendah seperti itu. Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah ridho melihat kelakuan tersebut. Dari sinilah kita harus berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena di sana terbuka pintu surga. Ridho orang tua adalah ridho Allah Ta'ala. Betapapun, walaupun ada 1-2 perlakuan orang tua kita yang kurang berkenan di hati, akan tetapi ingatlah bahwa darah dagingnya mengalir dan melekat di diri kita. Makanan yang sehari-hari kita makan pun adalah buah dari tetesan keringatnya. Alangkah lebih baik apabila kita bersabar dan terus terang mendoakan keduanya. Maka jangan tunda waktu untuk membahagiakan mereka. Mohonkanlah maafnya atas segala kesalahan dan kelalaian kita selama ini. Karena siapa tahu Allah akan segera menakdirkan perpisahan antara kita dengan mereka untuk selama-lamanya. Kalau keduanya sudah berada di dalam kubur, bagaimana kita bisa mencium tangannya? Kita tidak bisa mempersembahkan bakti kita apapun kalau mereka sudah terbujur kaku di dalam kubur. Jangan enggan untuk menjaga, membela, membahagiakan, memuliakan, menghormati, dan berbuat yang terbaik terhadap keduanya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan keduanya agar mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan perjuangan kita yang ikhlas dalam memuliakan keduanya membuat Allah ridho sehingga Dia berkenan mengangkat derajat keduanya. Kita pun dengan wasilah memuliakan mereka, semoga kita menjadi hamba yang berada dalam naungan cahaya dan ridhonya. Amin. Mungkin sekian kutum saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.